Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya setiap kita itu pernah mengalami penantian. Kita menanti sesuatu yang akan datang. Contoh yang paling jelas, ketika musim PKP, kita semua menanti jawaban, bilakah semua ini berakhir? Bila boleh keluar rumah, bila kita boleh seperti biasa, menunggu satu penantian yang menyiksakan. Pasti kita semua mengalami. Dan pembacaan hari ini mengajak kita untuk terus menanti, berjaga-jaga untuk mau mempersiapkan diri kita tentang kedatangan Tuhan. Musim Minggu Advent ini kita dipanggil untuk mau sekali lagi melihat diri kita, di mana kita di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk mau membuat pengakuan kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita, membersihkan diri kita, berdoa, dan kita terus dipanggil untuk mau menyiapkan diri, karena kedatangan Tuhan itu tidak kita ketahui. Dia akan datang pada bila-bila masa. Setiap kita itu akan melalui kematian. Tidak ada orang yang tidak akan mati. Kita tidak tahu sama ada petang ini, malam ini, besok, dan sebagainya. Itu rencana Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pada musim ini, berjaga-jagalah. Bagi mereka yang kaki minum, bagi mereka yang kaki perempuan, bagi mereka yang kaki jalan, bagi mereka yang kaki dukun, segala kaki-kaki yang ada, bertobatlah. Musim Advent ini kita dipanggil untuk mau membersihkan diri kita, agar kita jangan didapati iman kita itu tidur, agar kita itu sentiasa didapati Tuhan yang kita itu berjaga-jaga tentang kedatangannya. Tetapi manusia ada di sekeliling kita ini yang masih tidak percaya Tuhan, yang masih memilih jalan kegelapan, tidak pernah serik-serik untuk mau memilih jalan kegelapan. Minggu ini pada didatangi, ada keluarga yang datang minta didoakan. Sakit. Dia mengatakan, saya tidak tahu apa penyakit dalam tubuh ini. Setelah didoakan, kita melihat bahwa perempuan ini telah disantau oleh ibu mertuanya sendiri. Ibu mertua ini tidak mau anak menantu ini jadi menantunya. Lalu apa dia buat? Dia panggil dukun untuk mau membunuh perempuan ini, yaitu menantunya yang dia tidak suka. Dia ambil 4 roh yang sudah mati, lalu dibangunkan roh ini oleh dukun agar perempuan ini mati. Bila perempuan ini mati, anak lelakinya boleh kawin dengan perempuan lain. Itu niat ibu mertuanya. Begitu dahsyat. Sedangkan Tuhan mengajak kita pada musim ini untuk bertobat, balik ke pangkal jalan. Ingat, dosa-dosa itu membawa kita kepada kegelapan, membawa kita kepada kehancuran, tidak ada ketenangan. Lalu ditanya, siapa yang kirim kamu? Tuhan saya yang kirim. Mereka telah membayar saya. Tapi kenapa mereka bangunkan saya? Saya sudah mati. Suara orang tua yang keluar. Lalu Father tanya, kenapa ganggu perempuan ini yang tidak berdosa? Sebab mereka sudah bayar saya. Itu suaranya. Suara orang tua dalam perempuan yang muda itu. Kenapa kamu
sanggup menerima bayaran ini. Mereka jaga saya baik-baik. Mereka beri saya makan. Mereka kasih bangun roh saya kembali. Kuburan mana kamu datang? Saya datang dari kuburan yang dekat dari tempat ini. Kenapa saya dibangunkan kembali? Setiap mereka yang menggunakan kedukunan itu, mereka menggunakan roh yang sudah mati untuk mau dibangunkan. Bukankah itu satu dosa yang begitu besar? Bertobat, mau keluar daripada tubuh anak ini. Kalau saya keluar, saya mau pergi mana? Saya sudah biasa dalam tubuh ini selama 2 tahun. Saya tidak ada rumah mau tinggal. Saya adalah roh pembenci. Roh untuk memisahkan suami dan juga istri. Saya sudah dibayar. Saudara dan saudari, ini reality terjadi nyata dalam hidup. Dan minggu ini, lilin pertama Advent kita nyalakan, membuatkan kita itu supaya percaya adanya pengharapan. Percaya bahwa Tuhan itu mau memperbaharui diri kita. Percaya supaya kita itu selamat. Ramai orang masih tidak percaya. Dia pergi menyambut tubuh Kristus. Dia pergi membuat pergi gereja, berlutut, bersembahyang, tetapi di dalam hati itu busuk. Bagaimana kita mau melihat surga? Bagaimana kita mau mengalami ketenangan kalau kita masih belum dapat melepaskan diri kita daripada kuasa-kuasa kegelapan ini? Jangan ada 2 Tuhan dalam tubuh kita. Hukum pertama mengatakan, cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwa dan raga kamu. Segala-galanya Dia, tidak ada yang lain. Tetapi ada di antara kita itu mau mencari kekuatan. Saya mesti mau mendapatkan ini, lalu membangkitkan roh yang sudah mati. Kasihan mereka. Roh itu sudah tenang, tidur dengan damai. Tetapi orang-orang yang sedemikian membangunkan roh ini untuk mau membuatkan jiwa orang lain tersiksa. Itu dosa yang sangat besar. Sebab itu Tuhan dalam pembacaan pertama mau mengajak kita untuk mau memulihkan diri kita ini. Ya, kita pernah jatuh. Ini saatnya kita mau bangun kembali. Di musim Advent ini kita mau bertobat. Kita mau memperbaiki agar apa yang berlaku sepanjang tahun ini kita mau kuburkan. Biar tahun depan ini, tahun 2021, kita menjadi orang yang baru. Mengasihi, mencintai, mengampuni, buang segala dendam, kebencian, buang segala apa yang tidak baik dalam diri kita, pegang kepada salib Yesus. Ada di antara kita yang minta Father doakan. Dia mengatakan, Father, kenapa saya tidak pandai sembuh-sembuh? Saya sudah berdoa, berlutut, buat novena, buat rosary, ikut misa kudus. Kenapa saya tidak boleh sembuh? Kunci yang pertama untuk mau mendapat penyembuhan adalah percaya. Tidak ada jalan lain. Percaya, bersabar dalam penantian bahwa Tuhan akan datang untuk mau menyelamatkan, menyembuhkan, dan untuk mau membuat kita itu bersatu bersama Dia dalam kerajaannya. Sebab itulah Advent ini kita dipanggil untuk menanti dengan penuh kesabaran akan kedatangan Tuhan.
Pasti kita juga pernah mengalami menunggu bus. Kamu tunggu bus itu sampai dia datang, bus akan datang. Kamu tunggu suami kamu, istri kamu pulang, dia akan balik. Kesabaran di dalam penantian itu penting. Jadi Tuhan mengajak kita pada musim ini untuk banyakkan berdoa. Bersihkan tubuh ini, koyakkan diri kita. Saya bukan suruh kamu koyak badan ya. Koyakkan apa kuasa kegelapan dalam tubuh ini agar kita dapat mengalami kuasa Tuhan yang begitu indah. Itu Injil hari ini mengatakan berjaga-jagalah, karena Tuhan itu datang tanpa kita tahu. Ramai kita juga mengalami keadaan di mana ya kita kehilangan orang yang disayangi secara tiba-tiba. Pagi-pagi dia makan kolomi, tengah hari sudah mati masuk keranda. Tidak sempat untuk membuat pengampunan, tidak sempat untuk mau pergi sembahyang, tidak sempat untuk mau melakukan kebaikan, tidak sempat mau bertobat. Bagaimana? Saat itu Tuhan mengajak kita sentiasa berjaga-jaga dalam dirimu. Jangan membuatkan iman kita itu tidur. Maksud pembacaan ini, tidur itu bukan tidur ya, iman kita itu jangan tidur. Jangan iman kita itu seperti itu Christmas tree punya lampu kelip-kelip, sekejap on, sekejap off. Iman kita tidak macam itu ya, macam lampu Christmas on off, on off, on off. Bukan. Apa yang kita mau, cahaya Kristus itu sentiasa memancar dalam diri kita agar kedatangan Yesus dalam kelahirannya pada Christmas nanti kita merasakan dengan penuh damai. Karena kita merasakan ketenangan. Penyelamat kita itu akan datang membawa cahaya terang di dalam dunia ini. Saudara dan saudari, satu kesaksian yang begitu membuatkan agar kita semakin percaya akan Tuhan. Nama Yesus ini sangat berkuasa. Hanya dengan nama Yesus ini, segala-galanya akan tunduk kepadanya. Ini berlaku pada hari Jumat yang lalu, di mana Father didatangi seorang yang merasa dirinya dirasuki setan. Ketika didoakan, setan itu tidak mau keluar daripada tubuh orang ini. Dia meracau dan meracau dan meracau, sehingga Father tanya, mau keluar? Saya tidak akan keluar. Tiba-tiba Father diberi satu bantuan daripada Roh Kudus untuk menyebut nama Yesus. Diulang-ulang Father nyanyi, Yesus, Yesus, sebut nama Yesus berulang-ulang. Apa setan itu buat? Dia marah, dia tutup telinganya, dia mengatakan cukup, jangan sebut nama itu lagi, saya akan keluar, saya tidak mau dengar nama ini. Ini membuktikan nama Yesus ini sangat luar biasa. Nama Yesus ini berkuasa. Sebab itulah kita sekali lagi diajak di musim Advent ini untuk mau terus mempersiapkan diri kita agar kita juga mengalami kehadiran Tuhan di dalam penantian kita. Kita percaya Tuhan akan datang untuk membawa kita ketenangan. Tuhan akan datang untuk memberi kita pengharapan. Tuhan akan datang membantu menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan kita. Oleh itu, saudara dan saudari, semoga di musim Advent minggu pertama ini kita sekali lagi mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga dalam segala sesuatu dan sentiasa membawa Yesus dalam segala perkara. Amin.